Dulu Pak, baru kita bicara. Kalau nggak bubar kita nggak bicara. Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila. Saya tuh nggak bisa berkata-kata guys. Bayangkan, baru juga beberapa minggu yang lalu kejadian penolakan pembangunan rumah ibadah atau pembubaran paksa rumah ibadah di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Baru-baru ini, lagi dan lagi, gak ada kapok-kapoknya guys. Bayangkan, gak ada kapok-kapoknya. Padahal kemarin sudah diviralin gitu. Tapi sekarang ini lagi dan lagi. Jadi seolah-olah kalau saya perhatikan, kebencian terhadap orang-orang Kristen yang ada di Konoha ini disengaja. Ada semacam kebencian gitu. Ada semacam Kristen fobia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kenapa mereka ini nggak kapok-kapok? Apa alasannya? Apakah karena orang Kristen itu nggak pernah melawan gitu? Bagaimana kalau orang Kristen itu sekali-sekali melawan gitu? Saya tidak mau provokasi yang nonton videonya. Ya, bagaimana kalau umat Kristen itu sekali-sekali melawan gitu? Apakah mereka takut? Jadi, saya perhatikan ya, seolah-olah nggak ada takutnya gitu ya. Baru juga kemarin viral di Teluk Naga, membubarkan paksa ibadah orang Kristen. Sekarang balik lagi. Ya terus-terusan seperti itu ya. Kayaknya ada tiap minggu deh ya kejadian seperti ini di Konoha. Saya nggak habis pikir ya. Kok bisa kejadian seperti ini terulang terus? Bayangkan di negara sendiri, kita harus minta tolong untuk berdoa. Kita harus minta restu untuk berdoa. Kita harus minta izin untuk berdoa di negara sendiri, coy. Jadi seolah-olah kita itu tidak punya negara gitu ya. Seolah-olah orang-orang Kristen ini adalah imigran semua gitu ya. Seolah-olah orang Kristen ini sebenarnya sampah gitu ya, buangan gitu. Nggak dihargai. Nah, bagaimana kronologinya? Di mana kejadiannya? Kejadiannya seperti yang ada di video barusan, itu di Bantul, Yogyakarta. Jadi sebenarnya ya kronologinya ternyata umat daripada gereja GMS, apa sih GMS ini? Gereja Misi Sejahtera, GMS. Nah, ternyata mereka sebenarnya sudah melakukan ritual ibadah atau gereja di hotel. Karena mahalnya sewa hotel, masa tiap gereja kita harus ke hotel ya kan? Sehingga mereka punya inisiatif untuk menyewa sebuah tempat. Nah, namanya menyewa ya kan, ya pasti nggak ada izinnya dong. Karena apa? Karena minta izin sekalipun, ya pasti dilarang. Ya kan? Minta izin sekalipun nggak bakalan disetujui gitu. Karena apa? Karena harus ada tentangan daripada warga. Karena ada SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini sebenarnya kan diperuntukkan untuk, ya menurut keyakinan saya, diperuntukkan untuk menghabisi minoritas, untuk melarang pembangunan gereja, untuk mempertahankan mayoritas tetap mayoritas. Itu tujuan daripada SKB 2 Menteri, ya menurut keyakinan saya. Kemudian tiba-tiba ada datang laskar jihad Muslim menggeruduk orang lagi ibadah. Wow, begitu teganya. Katanya laskar jihad. Setahu saya berjihad untuk melawan hawa nafsu. Tapi kok ini berjihad untuk memuaskan hawa nafsu ya kan? Setahu saya berjihad itu ya melawan kejahatan gitu. Tapi kok ini seolah-olah melakukan kejahatan gitu. Jadi berbanding terbalik. Secara nggak langsung, laskar ini merusak nama baik agama Islam sendiri tanpa kita sadari. Nah, bagaimana solusinya? Kenapa kejadian seperti ini terus berulang? Jadi banyak tuh ya teman-teman saya tadi yang WA. Gimana solusinya? Kok seperti ini terus? Apakah ada solusi? Jadi menurut keyakinan saya, solusinya itu lebih baik Konoha bubar aja. Karena saya yakin yang nonton video juga banyak menginginkan Konoha bubar. Bukan karena nggak cinta dengan Konoha, tapi karena kejadian-kejadian seperti ini. Bayangkan, hanya untuk berdoa, hanya untuk beribadah, harus menyembah-nyembah, ya, harus minta izin. Kita itu seperti orang lain gitu di negara sendiri gitu. Kita itu seperti orang asing di negara sendiri gitu.
Kita tuh seperti tidak punya negara gitu. Orang Kristen itu seperti diasingkan gitu, seperti imigran gitu. Ya. Bahkan warga Konoha itu lebih welcome terhadap imigran Yaman, imigran Arab daripada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu dianggap sampah di Konoha. Nah, solusinya apa? Solusinya itu bubar aja. Kalau nggak bubar, solusi dua negara. Konoha dibagi dua aja. Satu negara Islam, satu lagi negara nonis. Terserah mau bikin apa nama negaranya. Dari dulu saya sudah pernah mengatakan seperti ini ya. Ini solusi sehat. Ini ide sehat. Saya tidak memprovokasi yang untuk video. Karena apa? Karena ini efek samping daripada orang-orang seperti ini. Menghajar orang-orang seperti ini. Masa kita rela, ya teman-teman Kristen, masa kita rela umat Kristen digituin terus tiap minggu, ya pasti ada kejadian seperti ini. Sekali-sekali harus dilawan dong. Ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya yakin yang nonton video ini pasti banyak menginginkan Konoha bubar. Nggak percaya? Coba tulis di kolom komentar. Hashtag Konoha bubar aja. Atau solusi dua negara. Atau Konoha dibagi dua negara aja. Hashtag Konoha bubar aja. Nggak percaya pasti banyak nanti yang hashtag Konoha bubar aja. Pasti banyak nanti di kolom komentar. Nggak percaya nanti ya pasti lebih dari ratusan gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena saya sudah merasakan gitu ya. Jadi saya harus bongkar di sini ya. Jadi guys, ya ini rahasia saya sebenarnya. Teman-teman saya itu banyak yang beragama Kristen dan beragama Muslim juga. Nah, ketika melihat kejadian seperti ini, baik agama Kristen, baik umat Muslim, saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini ya, karena ini privasi ya. Teman saya Kristen itu ada yang sampai trauma untuk gereja. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini. Takut dibubarin gitu. Tahu apa yang terjadi? Apakah mereka pindah agama? Apakah dia mu'alaf? Enggak. Enggak mu'alaf. Ya. Dia jadi apa? Agnostik. Ada yang jadi ateis gitu. Karena apa? Karena ulah-ulah orang seperti ini gitu. Jadi justru orang semakin benci dengan orang-orang seperti ini ya. Makin nggak peduli dengan agama gitu. Jadi kejadian seperti ini sebenarnya yang bikin orang malas beribadah gitu ya. Malas beragama. Teman saya ada yang seperti ini. Banyak teman saya seperti ini ya. Curhat ke saya gitu. Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak beragama ya. Ini efek samping daripada kejadian-kejadian seperti ini ya. Bubarin paksa. Katanya nggak ada izin. Gimana mau ada izinnya? Wong dipersulit SKB 2 Menteri. Harus ada tanda tangan lingkungan gitu ya. Ya, bagaimana kalau di lingkungan itu orang yang radikal semua gitu, orang yang benci sama Kristen semua, ya pasti nggak mau tanda tangan dong. Ya, jadi umat Kristen itu tidak aman di Konoha. Umat Kristen itu adalah umat yang dianiaya di Konoha. Itu tanpa kita sadari. Bayangkan, mereka dipersulit pembangunan izin rumah ibadah dengan SKB 2 Menteri, harus tanda tangan lingkungan. Ya, kalau lingkungannya anti Kristen semua, emang mau tanda tangan? Nggak mau kan? Iya kan? Jadi SKB 2 Menteri sebenarnya untuk menghabisi minoritas, untuk menghabisi orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka nyewa, ya, nyewa bukan mengganggu orang lain, cuma sekali seminggu, coy. Di dalam ruangan, indoor. Nggak pakai mikrofon di luar gitu, nggak. Tapi yang terjadi apa? Digerebek, dibubarin paksa. Izinnya mana gitu. Wong minta izin juga nggak dikasih izin gitu. Bayangkan di negara sendiri kita harus mohon-mohon untuk ibadah. Ini sudah melebihi negara otoriter, negara kerajaan, dan negara komunis sekalipun ya. Kita sering ngata-ngatain komunis, padahal di China itu apakah mereka mempersulit pembangunan rumah ibadah? Enggak. China itu komunis. Vietnam juga komunis. Apakah mereka membubarin paksa orang lagi ibadah? Enggak ada. Enggak ada tuh. Jadi kita tuh lebih sadis daripada negara komunis sekalipun. Lalu solusinya apa? Saya tidak mau provokasi yang untuk video ini ya. Menurut keyakinan saya, Konoha itu lebih baik bubar aja. Nggak ada solusi lain. Karena apa? Karena ini akan terus terulang gitu. Karena apa? Karena kita nggak pernah melawan gitu. Ibaratnya gini ya. Kita di sekolah dibully terus gitu ya. Direndahkan terus, dikata-katain terus ya. Karena kita minoritas, karena kita Kristen misalnya. Apakah kita akan terus menerima bulian ini? Enggak dong. Lawan dong. Iya kan? Sekali-sekali lawan gitu. Kenapa harus takut gitu? Iya kan? Ya, bisa aja ini jalan salib kita ya kan?
Ya nggak sih? Saya tidak memprovokasi yang video karena ini efek samping daripada penolakan. Kalau mereka damai-damai aja, misalnya nih ya, umat muslim itu damai-damai aja, ngapain kita harus minta bubar dari Konoha? Nggak ada istilah minta bubar. Tapi permasalahannya pada faktanya di lapangan seperti itu kan. Ya, pada intinya umat Kristen di Konoha itu nggak aman. Kejadian seperti ini akan terus ada. Ini sudah membudaya, guys. Ya, gimana caranya menghancurkan budaya ini? Gimana caranya menghilangkan budaya ini? Caranya itu lawan. Nggak ada cara lain, lawan. Kalau ada misalnya mengatakan, kasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Guys, itu kondisi zaman dulu, bukan zaman sekarang. Itu kondisi pada saat tertentu, bukan semua keadaan. Kalau cuma sekali, 2 kali, oke lah, kasih pipi kiri, tampar pipi kanan. Tapi kan, ya, menurut data guys, ada 1000 gereja yang dibakar di Konoha semenjak reformasi. Bayangkan 1000 guys, bayangkan kita ditempelin sampai 1000 kali. Ya kan? Lawan dong. Ya, kalau misalnya nih, ada yang mengatakan, jangan kita lawan, nanti kita bubar. Ya ujung-ujungnya kan Konoha bubar juga kan. Emang Konoha itu masih bisa bertahan sampai 1000 tahun? Enggak juga kan. Kalau misalnya mengatakan, kita nanti makan terpuruk dan lain sebagainya. Tuh lihat, Singapura tuh kecil banget tuh negaranya. Tapi mereka bisa jadi negara maju. Jadi untuk jadi negara maju itu nggak terlalu butuh negara segede Konoha gitu. Enggak. Malah lebih susah maju gitu. Karena bebannya banyak gitu. Singapura itu bisa maju kok ya. Ada banyak kok negara-negara kecil yang maju gitu. Di luar negeri juga banyak tuh negara-negara kecil maju. Di Eropa sana banyak negara-negara kecil maju gitu. Yang penting apa? Mandiri gitu. Jadi, ya ini sebenarnya jawaban daripada tindakan orang-orang yang toleransi. Saya tidak mau memprovokasi yang untuk video. Ini jawaban, ini solusi sehat gitu. Karena gini ya, daripada satu sama lain saling menyalahkan, mempersulit pembangun rumah ibadah gitu. Ya mending kita ini aja, pisah aja gitu, ya kan? Itu kan lebih baik kan? Kalau nggak bikin 2 negara gitu ya. 2-state solution gitu. Seperti Palestina gitu. Itu lebih baik menurut saya pribadi. Kenapa? Ya karena nggak ada lagi larangan pembangunan rumah ibadah. Ya terserah ya. Kalau umat muslim yang ada di Konoha itu bikin negara khilafah, negara Islam, terserah. Nggak jadi masalah. Justru lebih bagus ya kan? Ya nggak sih? Ya justru kalau misalnya nih nonis nih pisah nih dari Konoha, umat Kristen ya atau umat Hindu ya bikin satu negara misalnya, umat Buddha ya, ateis, agnostik dan sebagainya gabung ke negara nonis. Ya justru itu kan mempercepat bikin negara Konoha ini jadi Islam kan? Negara Islam, negara khilafah kan? Ya nggak sih? Karena apa? Karena sudah murni 100%. Jadi orang-orang seperti Donditan ya, Bang Juma dan lain sebagainya, siapapun itu ya, siapapun apologet dari umat muslim, kalau misalnya Anda bernafsu menjadikan Konoha itu 100% beragama Islam, ya ini membantu Anda gitu ya. Saya nggak ngasih solusi gitu ya. Kalau nonis itu pisah gitu ya, bikin satu negara gitu, ya itu kan semakin mudah bikin Konoha itu jadi negara khilafah. Ya nggak sih? Ini solusi sehat gitu. Saya tidak mau provokasi yang untuk video karena saya yakin yang untuk video pasti banyak nanti yang menuliskan hashtag Konoha bubar aja. Kalau enggak, 2-state solution atau solusi 2 negara. Ya, 1 negara Islam, 1 negara nonis. Kita akan lihat siapa yang akan maju gitu. Karena saya yakin ya, kalau kita gertak, sekali aja digertak orang-orang seperti ini, maka mereka ini akan kapok. Karena apa? Karena kalau nonis pisah dari Konoha itu, nonis akan lumpuh. Yang megang perekonomian Konoha itu kan rata-rata kan nonis, orang-orang Kristen gitu. 9 naga itu kan Kristen. Mereka akan lumpuh ya. Mereka nggak bakal mau ya. Cuman ya mereka ini nggak pernah dikasih pelajaran gitu. Harusnya dikasih pelajaran. Sekali aja dikasih pelajaran. Pasti mereka trauma gitu, kapok gitu. Kalau misalnya mengatakan nanti kita perang saudara, saya tidak ngajak yang untuk perang saudara, enggak ya. Tapi gini guys, kalau kita baca sejarah, perang saudara itu enggak selamanya buruk gitu. Bukan saya ngajak yang untuk perang saudara ya. Rata-rata negara maju itu negara yang sudah pernah perang saudara. Amerika pernah perang saudara. Cek sejarah. Saya tidak ngajak yang untuk perang saudara ya. Inggris pernah perang saudara. Kemudian apa lagi?
Ya, negara-negara maju di dunia ini rata-rata perang saudara. Ya, Jepang pernah perang saudara, China perang saudara. Rata-rata negara maju pernah perang saudara gitu. Ya, saya tidak menginginkan perang ya, tapi gini guys, kalau seperti ini terus yang ngajak perang kan bukan kita. Ya kan? Yang ngajak perang siapa? Yang membubarkan paksa ibadah seperti ini. Ya, mereka tahu gitu ya, apa efek samping daripada membubarkan ibadah paksa gitu, mempersulit izin pembangunan rumah ibadah gitu. Biar mereka tahu gitu. Saya tidak memprovokasi yang itu videonya, disclaimer on ya. Tapi ya, negara maju itu rata-rata perang saudara. Justru karena mereka perang saudara, ya seperti Jepang misalnya, mereka sudah tahu ya gimana pedihnya perang saudara. Sehingga mereka sekarang toleransi. Jadi tanpa kalian sadari, perang saudara itu ujung-ujungnya mereka makin toleransi. Amerika misalnya. Amerika itu sudah bosan perang saudara. Dulu koboi-koboyan antar negara bagian. Cek saudara. Saya tidak asal mangap gitu. Ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya gitu. Inggris juga seperti itu ya. Scotland ya, kemudian Inggris Raya perang gila-gilaan. Ya, China juga seperti itu, antar dinasti mereka perang. Kenapa mereka sekarang bersatu? Karena mereka sudah trauma perang. Perang itu nggak ada habisnya gitu. Ya, mereka belajar dari perang itu sendiri. Konoha apakah pernah perang saudara? Nggak pernah. Ya, kalaupun pernah perang ya di Poso, di Sampit itu cuman skala kecil gitu, nggak skala nasional. Kalau Jepang itu skala nasional. Saya tidak ngajak nonton video untuk perang saudara ya. Ya, mudah-mudahan yang membubarkan paksa ibadah itu nonton video ini biar mereka tahu gitu apa efek sampingnya. Ya, ya ujung-ujungnya kita bisa perang saudara. Nah, ketika perang saudara apakah kita trauma? Ya trauma. Ya, orang Jepang kan trauma perang saudara. Nggak enak perang saudara. Makanya kita bersatu aja gitu. Sehingga mereka maju. Ya, kita nggak tahu kan Konoha bisa jadi negara maju kalau perang saudara kan. Saya nggak ngajak perang saudara. Ya, saya lebih memilih Konoha itu two-state solution gitu, atau dua negara. Ini solusi sehat gitu. Ya, ya kalau nggak mau, ya Konoha bubar aja gitu. Nggak jadi masalah. Singapura kecil bisa kok jadi negara maju. Jangan berpikir bahwa harus butuh dari Sabang sampai Merauke jadi negara maju. Ya justru lebih susah ya. Negara itu kan ibarat kapal. Semakin gede kapalnya itu ya semakin susah bergerak gitu ya. Semakin kecil ya semakin lincah gitu seperti Singapura. Ya nggak semua tapi disclaimer-nya Amerika itu negara gede tapi mereka kuat. Karena apa? Karena mereka pernah perang saudara. Mereka sudah tahu betapa pedihnya perang saudara. Sehingga mereka nggak mau lagi ngurusin agama sekarang yang perang-perangan, kobo-koboin. Mereka sudah melewati tahap itu, sudah dewasa gitu. Ternyata ketika orang sudah pernah berantem, mereka akan saling menghargai satu sama lain. Mirip-mirip seperti gini guys, dulu waktu saya sekolah, SMP, SMA, saya tuh selalu memperhatikan, saya tuh orang yang sangat penasaran ya. Kalau saya perhatikan ya teman satu kelas saya itu, kalau misalnya nih ada yang berantem nih ya teman saya satu kelas, biasanya saya melihat setelah itu mereka akur lagi gitu. Ya biasanya seperti itu. Ya, dan mereka menghargai, nggak mau berantem lagi. Kenapa? Karena mereka sudah pukul-pukulan gitu. Mereka tahu, oh ternyata kemampuannya segini ya. Oh ternyata kemampuannya segini gitu. Jadi mereka dewasa gitu. Biasanya seperti itu ya. Disclaimer on ya. Saya tidak ngajak untuk perang saudara ya. Tapi kalau seperti ini terus, ini namanya ngajak perang saudara kan. Bukan gue yang ngajak perang saudara, bukan. Tapi orang-orang seperti ini. Orang yang bubaran paksa ya. Katanya jihad Islam gitu. Tapi yang ada provokasi gitu. Bukan kita yang memulai, bukan umat Kristen yang memulai, bukan nonis yang memulai. Siapa yang memulai? Ya mereka-mereka yang memulai. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh itu akan selesai, nggak bakalan selesai. Ya, potong kuping saya kalau itu hilang, nggak bakalan hilang. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya, faktor media juga gitu ya. Jadi salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang membubarkan ibadah paksa, kemudian mempersulit pembangunan izin rumah ibadah dan sebagainya itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama itu mereka sangat-sangat intoleran dan sangat-sangat radikal. Nah, radikal ini dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh ajaran, dipengaruhi oleh ayat-ayat atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Anda nggak harus disuapin pakai sendok gitu ya. Saya tidak mau nyuapin yang video ini. Saya yakin yang video orang yang sangat cerdas ya.
Kemudian alasan selanjutnya karena faktor daripada lingkungannya. Lingkungan mempengaruhi juga gitu ya. Karena lingkungan mereka, ya menurut keyakinan saya, orang yang bubarin paksa ibadah gitu ya, mempersulit pembangunan rumah ibadah itu, mereka biasanya ngata-ngatain umat Kristen gitu. Ya, di lingkungan mereka tuh saya bisa pastikan itu ya. Mereka ngata-ngatain umat Kristen, ngata-ngatain sesat, kafir lah, ya, penjajah, apa segala macam gitu. Padahal pada faktanya umat Kristen itu nggak pernah membubarkan paksa ibadah orang lain gitu. Jarang-jarang saya melihat. Orang Kristen itu sebenarnya nggak terlalu fanatik dalam beragama. Karena apa? Karena orang Kristen sudah berubah, bukan seperti Kristen zaman dulu lagi gitu. Orang Kristen zaman sekarang ini sebenarnya sudah santai banget gitu dalam beragama, nggak terlalu fanatik gitu ya. Bisa dikatakan orang Kristen itu ya rata-rata liberal gitu. Mereka nggak terlalu fanatik dalam beragama sebenarnya, nggak terlalu rajin ibadah sebenarnya. Tapi kalau mereka dibubarin paksa dan sebagainya, bisa aja orang Kristen itu ada yang agnostik, benci dengan agama, ya nggak mau beribadah lagi, nggak perlu dengan agama gitu ya. Jadi jangan berpikir mereka mualaf gitu, jangan berpikir seperti itu ya. Itu keliru besar ya. Jadi solusinya ya dari saya itu ya, yaitu hashtag Konoha bubar aja, nggak ada solusi lain. Ya karena apa? Karena kita sudah memendam kebencian-kebencian sejak lama. Ini namanya kebencian-kebencian yang sudah dididik dari kecil ya. Kemudian faktor daripada media juga ya. Algoritma itu bikin orang makin radikal guys ternyata setelah saya riset. Kenapa seperti itu? Karena algoritma itu bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Artinya gini, kalau kita suka nonton video-video, katakanlah misalnya Donditan mempermalukan Kristen misalnya, itu akan muncul semua itu ya, orang Kristen dipermalukan. Kemudian kalau kita suka video misalnya umat Muslim dipermalukan misalnya, itu akan muncul semua gitu ya. Ya kalau misalnya kita suka mempersekusi rumah ibadah orang lain, nanti akan muncul video-video seperti itu di beranda kita, di YouTube kita, di TikTok kita, di Facebook kita ya, baik di luar negeri maupun dalam negeri, sehingga kita didoktrin gitu. Jadi algoritma juga sebenarnya harus dikritik ya, media juga harus dikritik karena ya media itu kan pengennya cuan ya. Ya, sehingga media itu akan menyodorkan video-video yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita didoktrin secara tidak langsung. Media juga mendoktrin, guys. Jadi jangan berpikir bahwa media itu nggak mempengaruhi gitu. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini ya, menurut keyakinan saya, lebih baik masalah ini kita lawan gitu ya. Jangan dibiarkan. Lawan gitu. Ya kalau meninggal ya bisa masuk surga kan, ini kan jalan salib kita kan. Ya nggak sih? Saya tidak memprovokasi yang video ini ya, tapi yang mulai dulu kan bukan kita. Yang mulai duluan kan mereka gitu. Kalau nggak ya Konoha bubar aja gitu ya, atau two state solution gitu, atau dua negara aja gitu. Ini lebih kejam dari penjajahan guys. Zaman Belanda nggak pernah tuh Belanda ya membubarkan paksa ibadah umat Muslim gitu, nggak ada tuh. Walaupun orang Belanda itu beragama Kristen, nggak pernah tuh membubarkan paksa ibadah gitu, ya mempersulit izin pembangunan masjid, nggak ada tuh. Ya jadi kita itu sebenarnya lebih kejam dari penjajah. Ya jadi kalau kita berhadapan dengan penjajah, apakah diam aja? Enggak, lawan. Ya sekali lagi saya katakan lawan. Yang kalau cuma sekali ditempeleng, kasih pipi kanan ya, tempeleng pipi kiri, ya, ada tuh ya semboyan umat Kristen ya. Kalau cuma 2-3 kali nggak jadi masalah. Ini sampai ribuan kali guys ditempeleng. Apakah kita diam aja? No, lawan. Saatnya melawan. Biar kita tahu gitu ya, apakah mereka akan makin brutal atau tidak? Apakah mereka akan sadar diri atau tidak? Saya yakin mereka pasti takut gitu. Karena apa? Karena DNA orang Konoha itu sebenarnya pemaaf sebenarnya. Orang Konoha itu sebenarnya, kalau menurut keyakinan saya itu sangat-sangat toleransi. Buktinya nenek moyang kita itu nggak pernah diajarkan intoleransi, nggak pernah tuh ya. Nenek moyang kita itu ketika agama Islam masuk ke Konoha itu nggak pernah tuh ya mempersulit pembangunan masjid, nggak ada. Nenek moyang kita sebenarnya toleransi. Cuman saya nggak tahu ya, entah ajarannya, entah ayat-ayatnya yang mendoktrin gitu sehingga banyak orang yang radikal gitu. Sehingga ada pembubaran paksa seperti ini dan ada kebencian terhadap agama Kristen gitu. Apakah karena ada ajaran-ajaran seperti itu atau kebencian seperti itu? Jadi saran saya lebih baik ya Konoha itu bubar aja.
Ya, nggak ada solusi lain. Ya, coba hashtag di kolom komentar ya. Konoha bubar aja. Kalau nggak, solusi dua negara. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan di video ini. Dan saya tidak nyuruh yang nonton video untuk perang saudara. Disclaimer on ya. Enggak. Ya, saya menyuruh yang nonton video untuk melawan kejahatan, bukan memusuhi orang, bukan membunuh orang tanpa alasan jelas gitu. Tapi saya nyuruh yang nonton video untuk melawan segala tindak kejahatan. Kalau ada orang yang intoleransi, kalau ada orang yang ngebully kita, apakah kita akan lawan? Lawan. Ya, itu namanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.